Dari HKBP Resort Parulian, Litong Nihuta, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 3 November 2022 tertulis dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 4, demikian firman Tuhan. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyatoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Beribadah hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tabut Allah memang sudah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tabut tanda hadirnya Allah di tengah-tengah umatnya. Namun demikian, umat Israel masih hidup di dalam penindasan dari bangsa Palestina. Kenapa demikian? Rupanya bangsa Israel tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, walau tabut Allah sudah ada di tengah-tengah mereka. Penyembahan yang bangsa Israel lakukan tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada dewa-dewa Kanaan. Itulah sebabnya keluhan Israel atas penindasan Filistin dijawab oleh Samuel dengan ajakan pertobatan. Ajakan pertobatan dari Samuel ini direspon bangsa Israel dengan menjauhkan para Baal dan para Asyatoret, dan umat Israel memilih hanya beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah masih ada dewa-dewa di dalam hati kita? Dewa-dewa yang mengendalikan kehidupan kita dan yang menentukan sukacita kita, menentukan arah kehidupan kita. Yang mana kita menempatkannya menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Nats hari ini mengingatkan kita untuk bertobat dan meninggalkannya, serta kita kembali kepada Tuhan. Kita harus berani memutuskan hubungan dengan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan segala sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai yang menentukan di dalam kehidupan kita. Kita harus paham tujuan dan penyembahan hidup kita hanya kepada Tuhan saja, tidak ada yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita hanya menyembah Tuhan saja, Tuhan yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati pekerjaan, bahkan pergumulan dan persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Ketekunan kita di dalam Tuhan mendatangkan berkat dan keselamatan di dalam hidup kita. Mari kita menjadi umat Tuhan yang memiliki kesetiaan dan keteguhan hati untuk hidup di dalam kasih apapun yang saat ini kita hadapi. Hidup mengasihi sesama adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh beribadah dan menyembah hanya kepada Tuhan saja. Beribadah hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 464 ayat 3, hubungan ma diriku. Ias doau diburi ho ale tuhaki nang dohot parulauku hombar tuhatami
pagalak marohaku dison managamak todimi masuru naboy manggonggom Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga. Di dalam setiap langkah kehidupan kami sungguh merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ialah Bapa dalam surga, dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya kami senantiasa hanya beribadah kepada Tuhan saja. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak akan menggantikan Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah dan muliakan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan untuk menunjukkan kasih-Mu kepada semua orang. Di dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas kami, kiranya Tuhan hadir, memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.